Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di Puyang Sebong Channel. Selamat datang penonton baru dan selamat datang penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah di Tanah Jawa. Kutukan di pagi hari seorang polisi yang menilang Habib seketika tubuhnya berubah menjadi biawak. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik perbukitan kecil di ujung desa Wringin Rejo, Jawa Timur. Cahaya keemasan menyelinap di antara daun pisang dan genteng-genteng rumah warga yang mulai sibuk beraktivitas. Suara ayam bersahutan dengan lantunan murotal dari mushola kecil di ujung gang. Di sebuah warung kopi dekat perempatan jalan utama, warga tengah duduk menyeduh kopi panas sambil membahas rencana panen menjelang Lebaran. Suasana terasa ringan, damai, seperti pagi-pagi Ramadan biasanya. Namun, suasana itu seketika berubah saat terdengar suara sirin sepeda motor polisi. Writ, sebuah motor dinas polisi berhenti mendadak di tengah perempatan. Seorang petugas lalu lintas turun, mengenakan kacamata hitam dan wajah masam. Namanya Bribka Wahyu. Warga mengenalnya sebagai polisi yang tegas, tapi belakangan banyak yang mulai resah karena sifatnya yang makin keras dan arogan. Bribka Wahyu berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan kanannya untuk memberhentikan sebuah mobil putih yang datang dari arah selatan. Mobil itu melaju pelan, tidak melanggar aturan apapun. Namun Wahyu melambaikan tangan dengan gerakan kasar, menyuruh si pengemudi menepi. Mobil pun berhenti perlahan. Kaca bagian depan diturunkan. Terlihat sosok laki-laki bersorban putih, berjubah bersih, dengan wajah teduh dan janggut tipis. Warga di warung langsung saling berbisik, "Itu Habib Fuad." "Astagfirullah, itu ulama besar dari Probolinggo. Kok bisa-bisanya ditilang?" Habib Fuad tersenyum sopan dan berkata pelan, "Assalamualaikum Pak, ada yang bisa saya bantu?" Tanpa menjawab salam, Wahyu langsung menunjuk ke arah dashboard mobil. "SIM dan STNK-nya, sekarang. Anda melanggar marka jalan." Habib Fuad menunduk, mencoba tenang. "Maaf Pak, saya rasa saya tidak melanggar. Tadi saya sudah berhenti di marka." Namun, belum selesai bicara, Wahyu menyela dengan nada tinggi. "Jangan ngeles, saya lihat sendiri. Dan ini kendaraan dinas, mana stiker dinasnya? Kalau nggak bisa buktiin, saya tahan kendaraan ini." Beberapa warga mulai berkumpul di pinggir jalan, memperhatikan dari balik warung. Salah satu di antaranya, Pak Marno, pemilik warung, maju dan berkata lirih, "Pak Wahyu, maaf, ini Habib. Beliau mau isi pengajian di pesantren Al-Mubarok. Mungkin bisa dibicarakan baik-baik." Wahyu membalikkan badan, matanya menyipit tajam. "Bapak jangan ikut campur. Mau dia Habib, Ustadz, Kiai, atau siapa kek, saya nggak peduli. Semua orang sama di mata hukum." Habib Fuad menarik napas pelan, wajahnya tetap teduh meski suaranya mulai berubah serius. "Nak, hati-hati. Jangan zolimi orang yang membawa ilmu Allah. Jangan karena seragam dan jabatan, kau buta dengan siapa yang kau hadapi." Wahyu mendekat, matanya menatap penuh emosi. "Kau pikir bisa menakuti saya dengan kata-kata itu?" Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah mulai meredup. Angin berhenti. Udara terasa dingin seperti menjelang hujan, padahal belum ada awan gelap. Dan tepat saat Wahyu menyerahkan surat tilang ke tangan Habib Fuad, tubuhnya tersentak. Ia jatuh ke aspal. Tangannya bergetar hebat. Wajahnya memucat. "Ah, apa ini? Panas!" Warga menjerit. Tubuh Wahyu kejang di atas jalanan. Kulitnya mulai berubah warna. Muncul sisik-sisik kasar dari tangannya. Matanya melotot, lidahnya terjulur keluar bercabang. Beberapa warga mundur ketakutan. Pak Marno berteriak, "Astagfirullah, dia berubah." Dalam hitungan detik, tubuh Wahyu melengkung, memanjang, dan ia menjadi biawak besar. Masih memakai sisa-sisa baju dinas yang robek. Biawak itu menggeliat di tengah jalan, tubuhnya mengkilap oleh sisik yang menonjol tajam. Ukurannya lebih besar dari biawak biasa, hampir sebesar anak kambing. Kepalanya menoleh liar, matanya masih menyimpan sorot ketakutan manusia. Namun tak ada lagi suara dari mulutnya selain desisan dan napas berat.
Warga yang melihat kejadian itu terpaku. Sebagian mundur dengan wajah pucat, beberapa wanita menjerit dan memeluk anak-anak mereka. Motor-motor yang lewat berhenti mendadak, menimbulkan kemacetan kecil di perempatan. Pak Marno yang masih berdiri paling depan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mundur pelan, memegangi dada, bibirnya bergetar membaca istighfar. Astagfirullah, itu barusan Pak Wahyu, saya lihat sendiri. Dia barusan berdiri, masih pegang surat tilang. Biawak itu meringkuk, napasnya cepat, tubuhnya berkedut seperti sedang kesakitan. Sesekali ia mengangkat kepala dan berusaha bersuara, tapi hanya desisan lirih yang keluar. Ada getar aneh dalam suara itu, seolah biawak itu sedang menangis. Dari arah utara jalan datang seorang pria tua berpeci hitam dan berkain sarung. Jalannya tergesa, tapi mantap. Ia dikenal warga sebagai Kiai Muzaki, salah satu ulama sepuh di desa itu. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara berat. Warga buru-buru menjelaskan. Salah satu anak muda bahkan menunjukkan video di ponselnya. Meski rekamannya agak goyang, jelas terlihat bagaimana tubuh polisi itu perlahan berubah menjadi reptil besar setelah menilang Habib Fuad. Kiai Muzaki melihat layar ponsel itu dengan wajah tegang. Matanya menyipit lalu menatap ke arah biawak besar yang kini hanya diam di sisi jalan. Tanpa berkata apa-apa, beliau melangkah mendekat. Warga menahan napas. Biawak itu tak bergerak, hanya mengangkat kepala dengan lemah saat sang kiai berdiri di hadapannya. "Ini bukan hewan biasa," ucap Kiai Muzaki pelan. Ia mengangkat tangannya, membaca beberapa potongan ayat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah padahal tak ada hujan turun. "Ini kutukan," lanjutnya, "kutukan bagi orang yang menzolimi pewaris Nabi." Warga bergidik, suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada sang kiai dan makhluk besar bersisik itu. "Habib Fuad di mana?" tanya Kiai Muzaki. Warga saling menatap. Salah satu dari mereka menjawab, "Setelah kejadian tadi, beliau langsung pergi." Wajahnya sedih. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya berucap istighfar, lalu melanjutkan perjalanan ke pesantren. Kiai Muzaki mengangguk pelan. Bukan beliau yang mengutuk, bukan beliau yang menjatuhkan azab, tapi langit yang menjawab, dan ini bukan urusan manusia lagi. Biawak itu perlahan-lahan merayap ke pinggir jalan, lalu berhenti di bawah pohon beringin besar. Di sana ia meringkuk seolah ingin bersembunyi dari dunia. Kiai Muzaki memberi isyarat agar warga tak mengganggunya. "Biarkan dia di sana, jangan diusik, ini pelajaran," dan belum selesai. Malam mulai turun di desa Wringin Rejo. Jalanan yang siangnya dipenuhi keramaian, kini berubah menjadi sunyi dan tegang. Warung-warung tutup lebih cepat, anak-anak dilarang main keluar rumah. Semua membicarakan satu hal yang sama, polisi yang berubah jadi biawak. Desas-desus itu menyebar seperti angin, mulai dari grup WhatsApp RT sampai ke radio lokal. Bahkan orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan hanya untuk melihat sendiri makhluk aneh yang tergeletak di bawah pohon beringin besar. Tapi anehnya, saat malam datang biawak itu menghilang. Warga yang penasaran dan mencoba mencari hanya menemukan bekas sisik dan sobekan pakaian dinas di rerumputan. Tak ada darah, tak ada jejak kaki. Seolah makhluk itu lenyap di telan bumi. Pak Marno yang tadi pagi menyaksikan langsung kejadian itu, merasa gelisah. Ia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang gelap. Di hadapannya sebuah cangkir kopi sudah dingin. Istriku bilang, "Lebih baik jangan ikut campur. Tapi ini bukan hal kecil. Aku lihat sendiri wajah Wahyu berubah. Itu bukan ilusi, bukan sihir. Itu nyata." Di dalam rumah, suara azan Isya dari mushola menggema samar, tapi Marno masih terpaku. Ada suara aneh yang mengusik dari kejauhan, seperti desisan, lirih, berulang, kadang seperti suara orang menangis tercekik. Ia berdiri pelan, melangkah ke pekarangan belakang. Semak-semak bergoyang pelan, ia mendekat, membawa senter kecil. Cahaya menari di antara batang-batang pohon pisang. Lalu kilatan mata muncul. 2 mata bulat, besar, memantul cahaya senter. Wajah itu bukan wajah hewan biasa. Wajah itu mengingatkannya pada seseorang. Bribka Wahyu, Marno terhuyung mundur. Nafasnya tercekat. Ia nyaris terjatuh kalau tidak berpegangan pada pohon. Makhluk itu hanya menatap.
tidak menyerang, tidak bergerak, lalu perlahan mundur ke balik semak dan hilang dalam gelap. Sementara itu, di rumah dinas Polsek Wringin Rejo, suasana jauh dari tenang. Para anggota polisi berkumpul dalam ruangan kecil menatap layar monitor CCTV yang terpasang di perempatan jalan. Rekaman siang tadi diputar ulang. Semua mata terbelalak. Di layar, jelas terlihat sosok Bribka Wahyu berbicara dengan seseorang di dalam mobil putih. Lalu, tiba-tiba tubuhnya gemetar, jatuh dan berubah menjadi seekor reptil besar. Namun yang membuat mereka lebih ketakutan, rekaman itu berhenti sendiri. Layarnya berkedip, lalu buram, dan muncul suara aneh, seperti bisikan yang tak dipahami. Kapolsek berdiri, wajahnya pucat. "Matikan, jangan diputar lagi. Ini bukan urusan kita lagi. Segera kirim laporan ke atas, tapi tanpa rekaman. Cukup narasi singkat." Salah satu anggota bertanya, "Lalu, Bribka Wahyu, kita laporkan sebagai apa?" Sang Kapolsek menatap tajam. "Orang hilang." Di tempat lain, Habib Fuad tengah duduk bersila di dalam kamar kecil di pesantren Al-Mubarak. Wajahnya tenang, tapi matanya memerah karena lelah. Di hadapannya mushaf Al-Quran terbuka. Seorang santri mengetuk pintu pelan. "Habib, warga mulai heboh. Banyak yang bertanya, apa benar ada kutukan?" Habib Fuad menutup mushafnya perlahan. Ia tak menjawab langsung, hanya menatap lampu gantung di atas kepalanya. Lalu ia berucap lirih, "Saya tidak mengutuk, saya hanya diam. Tapi langit punya caranya sendiri. Dan kadang, hukuman datang bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyadarkan." Namun belum semua sadar, karena malam itu, makhluk bersisik itu kembali muncul. Tapi kali ini, bukan hanya di desa Wringin Rejo. Langit malam menggantung berat di atas desa Blimbing, desa kecil di sebelah timur Wringin Rejo. Udara lembab, angin berembus pelan membawa bau lumpur dan rumput basah. Di kejauhan, suara jangkrik terputus-putus seolah ada sesuatu yang membuat mereka enggan berbunyi. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang ibu muda sedang meninabobokan anaknya yang rewel. Suaminya, Pak Haris, seorang petugas dishub yang baru pulang lembur, sedang duduk di ruang depan, membuka bungkus nasi rawon sambil menyalakan televisi. Namun belum sempat suapan pertama masuk ke mulutnya terdengar suara tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan, pelan. Tapi ritmenya ganjil, seolah yang mengetuk bukan tangan manusia. Pak Haris berdiri, wajahnya heran. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia melangkah ke pintu sambil berkata, "Sebentar." Tapi begitu pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya suara desis dan angin dingin menerpa wajahnya. Ia menengok ke kiri dan kanan, sepi. Tiba-tiba dari bawah muncul kepala makhluk itu. Mulut moncong dengan lidah bercabang menjulur dari balik teras, tubuh bersisik yang menggeliat pelan, matanya menatap ke atas, ke arah wajah Pak Haris, dengan pandangan manusia. Pak Haris tersentak mundur, menjatuhkan piring nasi. Istrinya datang tergopoh-gopoh, mendengar keributan. Ia menjerit saat melihat makhluk itu masih berada di ambang pintu. Namun sebelum sempat mereka lakukan apa-apa, makhluk itu berjalan mundur, masuk ke pekarangan, lalu menghilang di balik bayang-bayang. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Banyak warga melaporkan kejadian serupa. Ada yang mengaku melihat biawak besar di atap rumah. Ada pula yang mendengar suara tangisan di balik kebun, namun saat didekati hanya terlihat bekas jejak kaki hewan bercakar yang ukurannya tidak wajar. Di Wringin Rejo, Maktini, janda tua yang tinggal sendirian di dekat area pasar lama, menceritakan kisah aneh saat ditemui warga. "Tadi malam aku dengar suara orang manggil, 'Bu, tolong Bu, tolong aku Bu.' Suaranya seperti Wahyu. Aku yakin itu dia, tapi waktu aku buka pintu, cuma ada seekor biawak besar duduk di depan tangga. Matanya itu seperti minta maaf." Warga mulai resah. Nama Wahyu tidak lagi disebut dengan rasa takut, tapi dengan campuran iba dan ngeri. Mereka sadar, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah pesan besar, tapi belum semua paham pesan apa yang dibawa oleh makhluk itu. Di kantor Polsek, suasana mencekam. Semua anggota terlihat tegang.
Salah satu dari mereka, Bribtu Dimas, menceritakan bahwa saat ia pulang malam tadi, kaca spion motornya memperlihatkan sosok biawak yang berlari mengikuti dari kejauhan. Namun setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang. Dia ngikutin saya, tapi bukan mau nyerang, seperti mau bilang sesuatu. Kapolsek yang sejak kejadian itu tampak makin pendiam, akhirnya berbicara pelan. Dia bukan cuma dikutuk jadi binatang, dia dibawa masuk ke dalam dunia yang tidak kita pahami, dunia yang memantulkan dosa manusia lewat wujud yang paling hina. Dan selama dosa itu belum ditebus, makhluk itu akan terus menghantui. Semua yang mendengar hanya diam, tak ada yang bisa membantah. Mereka tahu, kutukan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam kelima sejak kejadian itu, desa Wringin Rejo kembali diliputi ketegangan. Tak ada satupun warga yang berani keluar rumah selepas tarawih. Jalanan sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong yang menggema sampai ke lembah. Namun malam itu berbeda, beberapa orang mengalami mimpi aneh, mimpi yang sama, dan semuanya tentang biawak. Pak Marno adalah salah satunya. Dalam tidurnya ia merasa berada di sebuah tempat gelap, seperti di dasar sumur yang lembab. Suara tetesan air terdengar dari segala arah, lalu muncul desisan, dan bau amis menyengat hidung. Dari kegelapan itu, muncul sesosok makhluk bersisik. Mulutnya bergerak-gerak, tapi yang keluar bukan suara, melainkan kata-kata. Aku bukan setan, aku bukan jin, aku manusia yang lupa diri. Aku hanya ingin dimaafkan, aku hanya ingin kembali. Tolong sampaikan pada Habib, aku menyesal. Pak Marno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasnya tersengal. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu pertanda. Paginya ia nekat pergi ke pesantren Al-Mubarak. Di sana ia bertemu langsung dengan Habib Fuad. Habib, saya mohon, dengarkan. Ini tentang wahyu. Habib Fuad menatap dalam, namun tetap tenang. Dia datang dalam mimpi saya, Habib. Dia minta tolong, dia minta ampun, dia bilang ingin kembali. Habib Fuad diam beberapa saat, lalu ia menunduk, menarik napas panjang. Aku tahu, ucapnya lirih. Semenjak malam kedua, ruhnya gelisah. Langit belum menurunkan izin untuk memutus kutukannya. Tapi aku tahu, dia mulai menyesal. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Harus ada pengorbanan. Pak Marno menelan ludah. Pengorbanan apa, Habib? Habib Fuad menatap mata Marno. Seseorang harus membantunya, tapi tidak sembarang orang. Harus orang yang pernah melihat kezaliman itu dengan mata kepala sendiri dan bersedia menanggung sebagian bebannya. Marno tercekat. Apakah saya? Habib tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil sorban putihnya, dan melangkah menuju masjid pesantren. Datanglah ke pohon beringin itu malam nanti setelah tengah malam, tapi jangan sendiri. Malam itu, langit kembali mendung, angin bertiup kencang dari arah timur, membawa bau tanah yang menyengat. Pak Marno datang ke pohon beringin di perempatan jalan. Ia membawa minyak wangi, sebotol air zam-zam, dan segenggam garam seperti yang diperintahkan Habib Fuad. Tepat tengah malam, angin berhenti, sunyi, lalu semak-semak di sekeliling mulai bergetar. Dari balik bayangan pohon muncul sosok itu, biawak besar dengan mata manusia. Namun kali ini tubuhnya lebih lemah, jalannya tertatih, sisiknya tampak pudar, dan di sekujur tubuhnya muncul bercak-bercak merah seperti luka terbakar. Habib Fuad berdiri tegak di hadapan makhluk itu. Kalau engkau benar-benar menyesal, maka malam ini adalah waktu terakhirmu. Biawak itu menjulurkan lidahnya, lalu menunduk seperti orang bersujud, dan perlahan dari matanya mengalir air mata manusia. Habib Fuad mulai membaca doa. Ayat-ayat suci menggema pelan di antara desir angin dan kilatan petir yang jauh di langit. Tiba-tiba, tubuh biawak itu bergetar keras. Ia menggeliat, berteriak. Suara manusia terdengar di sela-sela desisan. Ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Lalu tubuh itu mulai mengecil. Namun sesuatu terjadi. Tepat sebelum ia kembali menjadi manusia sepenuhnya, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Langit menjadi merah, dan angin berputar membentuk pusaran gelap di atas pohon beringin. Habib Fuad membuka mata lebar-lebar. Astagfirullah,
ini belum selesai. Pusaran angin hitam di atas pohon beringin makin membesar. Suara gemuruh terdengar dari arah langit timur, seolah ada sesuatu yang akan turun dari atas, bukan hujan, tapi sesuatu yang lebih berat dan lebih mengerikan. Habib Fuad menghentikan bacaan doanya sejenak, pandangannya menajam ke langit. Apa ini? Cobaan baru? Gumamnya pelan. Sementara itu, sosok biawak yang tadi nyaris berubah menjadi manusia kini tergeletak lemas di tanah. Sisiknya rontok, tubuhnya basah oleh keringat, dan dari mulutnya keluar erangan lirih. Namun sebelum sempat proses itu selesai, dari balik semak terdengar suara langkah kaki cepat. Dua pria muda muncul tergopoh-gopoh. Keduanya adalah anggota polisi berpakaian preman. Salah satunya berteriak, "Habib, minggir, kami harus amankan ini makhluk berbahaya." Habib Fuad mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Jangan ganggu, dia sedang menjalani takdirnya." Tapi kedua pria itu tak peduli. Mereka mengacungkan tongkat listrik, melangkah cepat, wajahnya panik. Rupanya mereka sudah mendapat perintah dari atasan untuk menangkap makhluk itu karena dianggap membahayakan warga. "Abaikan, ini tugas negara!" teriak salah satu dari mereka. Mereka mendekat, dan saat tongkat listrik itu menyentuh tubuh biawak tersebut, blar! Petir menyambar dengan keras tepat di atas beringin. Cahaya putih menyilaukan segalanya. Pohon bergoyang hebat, angin berputar seperti pusaran neraka, tanah bergetar, teriakan terdengar ke segala arah. Salah satu polisi terpental sejauh 5 meter, tubuhnya bergetar karena sengatan. Sosok biawak itu berteriak. Tapi kali ini suaranya bukan seperti makhluk melolong, melainkan suara manusia yang kesakitan, suara wahyu. "Maafkan aku hanya ingin kembali. Jangan rusak prosesnya." Habib Fuad menunduk dalam-dalam. Ia sadar, intervensi itu telah mengacaukan segalanya. Di layar, jelas terlihat sosok Bribka Wahyu berbicara dengan seseorang di dalam mobil putih. Lalu, tiba-tiba tubuhnya gemetar, jatuh dan berubah menjadi seekor reptil besar. Namun yang membuat mereka lebih ketakutan, rekaman itu berhenti sendiri. Layarnya berkedip, lalu buram, dan muncul suara aneh, seperti bisikan yang tak dipahami. Kapolsek berdiri, wajahnya pucat. "Matikan, jangan diputar lagi. Ini bukan urusan kita lagi. Segera kirim laporan ke atas, tapi tanpa rekaman. Cukup narasi singkat." Salah satu anggota bertanya, "Lalu, Bribka Wahyu, kita laporkan sebagai apa?" Sang Kapolsek menatap tajam, "Orang hilang." Di tempat lain, Habib Fuad tengah duduk bersila di dalam kamar kecil di pesantren Al-Mubarak. Wajahnya tenang, tapi matanya memerah karena lelah. Di hadapannya mushaf Al-Quran terbuka. Seorang santri mengetuk pintu pelan. "Habib, warga mulai heboh. Banyak yang bertanya, apa benar ada kutukan?" Habib Fuad menutup mushafnya perlahan. Ia tak menjawab langsung, hanya menatap lampu gantung di atas kepalanya. Lalu ia berucap lirih, "Saya tidak mengutuk, saya hanya diam. Tapi langit punya caranya sendiri. Dan kadang, hukuman datang bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyadarkan." Namun belum semua sadar, karena malam itu, makhluk bersisik itu kembali muncul. Tapi kali ini, bukan hanya di desa Wringin Rejo. Langit malam menggantung berat di atas desa Blimbing, desa kecil di sebelah timur Wringin Rejo. Udara lembab, angin berembus pelan membawa bau lumpur dan rumput basah. Di kejauhan, suara jangkrik terputus-putus seolah ada sesuatu yang membuat mereka enggan berbunyi. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang ibu muda sedang meninabobokan anaknya yang rewel. Suaminya, Pak Haris, seorang petugas dishub yang baru pulang lembur, sedang duduk di ruang depan, membuka bungkus nasi rawon sambil menyalakan televisi. Namun belum sempat suapan pertama masuk ke mulutnya terdengar suara tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan, pelan, tapi ritmenya ganjil, seolah yang mengetuk bukan tangan manusia. Pak Haris berdiri, wajahnya heran. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia melangkah ke pintu sambil berkata, "Sebentar." Tapi begitu pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya suara desis dan angin dingin menerpa wajahnya. Ia menengok ke kiri dan kanan, sepi. Tiba-tiba dari bawah muncul kepala makhluk itu.
Mulut moncong dengan lidah bercabang menjulur dari balik teras, tubuh bersisik yang menggeliat pelan, matanya menatap ke atas, ke arah wajah Pak Haris, dengan pandangan manusia. Pak Haris tersentak mundur, menjatuhkan piring nasi. Istrinya datang tergopoh-gopoh, mendengar keributan. Ia menjerit saat melihat makhluk itu masih berada di ambang pintu. Namun sebelum sempat mereka lakukan apa-apa, makhluk itu berjalan mundur, masuk ke pekarangan, lalu menghilang di balik bayang-bayang. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Banyak warga melaporkan kejadian serupa. Ada yang mengaku melihat biawak besar di atap rumah. Ada pula yang mendengar suara tangisan di balik kebun, namun saat didekati hanya terlihat bekas jejak kaki hewan bercakar yang ukurannya tidak wajar. Di Wringin Rejo, Maktini, janda tua yang tinggal sendirian di dekat area pasar lama, menceritakan kisah aneh saat ditemui warga. Tadi malam aku dengar suara orang manggil, "Bu, tolong Bu, tolong aku Bu." Suaranya seperti Wahyu. Aku yakin itu dia, tapi waktu aku buka pintu, cuma ada seekor biawak besar duduk di depan tangga. Matanya itu seperti minta maaf. Warga mulai resah. Nama Wahyu tidak lagi disebut dengan rasa takut, tapi dengan campuran iba dan ngeri. Mereka sadar, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah pesan besar, tapi belum semua paham pesan apa yang dibawa oleh makhluk itu. Di kantor Polsek, suasana mencekam. Semua anggota terlihat tegang. Salah satu dari mereka, Bribtu Dimas, menceritakan bahwa saat ia pulang malam tadi, kaca spion motornya memperlihatkan sosok biawak yang berlari mengikuti dari kejauhan. Namun setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang. Dia ngikutin saya, tapi bukan mau nyerang, seperti mau bilang sesuatu. Kapolsek yang sejak kejadian itu tampak makin pendiam, akhirnya berbicara pelan. Dia bukan cuma dikutuk jadi binatang, dia dibawa masuk ke dalam dunia yang tidak kita pahami, dunia yang memantulkan dosa manusia lewat wujud yang paling hina. Dan selama dosa itu belum ditebus, makhluk itu akan terus menghantui. Semua yang mendengar hanya diam, tak ada yang bisa membantah. Mereka tahu, kutukan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam kelima sejak kejadian itu, desa Wringin Rejo kembali diliputi ketegangan. Tak ada satupun warga yang berani keluar rumah selepas tarawih. Jalanan sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong yang menggema sampai ke lembah. Namun malam itu berbeda, beberapa orang mengalami mimpi aneh, mimpi yang sama, dan semuanya tentang biawak. Pak Marno adalah salah satunya. Dalam tidurnya, ia merasa berada di sebuah tempat gelap, seperti di dasar sumur yang lembab. Suara tetesan air terdengar dari segala arah, lalu muncul desisan, dan bau amis menyengat hidung. Dari kegelapan itu, muncul sesosok makhluk bersisik. Mulutnya bergerak-gerak, tapi yang keluar bukan suara, melainkan kata-kata. "Aku bukan setan, aku bukan jin, aku manusia yang lupa diri. Aku hanya ingin dimaafkan, aku hanya ingin kembali. Tolong sampaikan pada Habib, aku menyesal." Pak Marno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasnya tersengal. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur, itu pertanda. Paginya ia nekat pergi ke pesantren Al-Mubarok. Di sana ia bertemu langsung dengan Habib Fuad. "Habib, saya mohon, dengarkan, ini tentang Wahyu." Habib Fuad menatap dalam, namun tetap tenang. "Dia datang dalam mimpi saya, Habib. Dia minta tolong, dia minta ampun, dia bilang ingin kembali." Habib Fuad diam beberapa saat, lalu ia menunduk, menarik napas panjang. "Aku tahu," ucapnya lirih. "Semenjak malam kedua, ruhnya gelisah. Langit belum menurunkan izin untuk memutus kutukannya. Tapi aku tahu, dia mulai menyesal. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Harus ada pengorbanan." Pak Marno menelan ludah. "Pengorbanan apa, Habib?" Habib Fuad menatap mata Marno. "Seseorang harus membantunya, tapi tidak sembarang orang. Harus orang yang pernah melihat kezaliman itu dengan mata kepala sendiri dan bersedia menanggung sebagian bebannya." Marno tercekat. "Apakah saya?" Habib tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil sorban putihnya, dan melangkah menuju masjid pesantren. "Datanglah ke pohon beringin itu malam nanti, setelah tengah malam, tapi jangan sendiri."
Malam itu, langit kembali mendung, angin bertiup kencang dari arah timur, membawa bau tanah yang menyengat. Pak Marno datang ke pohon beringin di perempatan jalan. Ia membawa minyak wangi, sebotol air zam-zam, dan segenggam garam seperti yang diperintahkan Habib Fuad. Tepat tengah malam, angin berhenti, sunyi, lalu semak-semak di sekeliling mulai bergetar. Dari balik bayangan pohon muncul sosok itu, biawak besar dengan mata manusia. Namun kali ini tubuhnya lebih lemah, jalannya tertatih, sisiknya tampak pudar, dan di sekujur tubuhnya muncul bercak-bercak merah seperti luka terbakar. Habib Fuad berdiri tegak di hadapan makhluk itu. Kalau engkau benar-benar menyesal, maka malam ini adalah waktu terakhirmu. Biawak itu menjulurkan lidahnya, lalu menunduk seperti orang bersujud, dan perlahan dari matanya mengalir air mata manusia. Habib Fuad mulai membaca doa. Ayat-ayat suci menggema pelan di antara desir angin dan kilatan petir yang jauh di langit. Tiba-tiba, tubuh biawak itu bergetar keras. Ia menggeliat, berteriak. Suara manusia terdengar di sela-sela desisan. Ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Lalu tubuh itu mulai mengecil. Namun sesuatu terjadi. Tepat sebelum ia kembali menjadi manusia sepenuhnya, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Langit menjadi merah, dan angin berputar membentuk pusaran gelap di atas pohon beringin. Habib Fuad membuka mata lebar-lebar. Astagfirullah, ini belum selesai. Pusaran angin hitam di atas pohon beringin makin membesar. Suara gemuruh terdengar dari arah langit timur, seolah ada sesuatu yang akan turun dari atas, bukan hujan, tapi sesuatu yang lebih berat dan lebih mengerikan. Habib Fuad menghentikan bacaan doanya sejenak, pandangannya menajam ke langit. Apa ini? Cobaan baru? Gumamnya pelan. Sementara itu, sosok biawak yang tadi nyaris berubah menjadi manusia kini tergeletak lemas di tanah. Sisiknya rontok, tubuhnya basah oleh keringat, dan dari mulutnya keluar erangan lirih. Namun sebelum sempat proses itu selesai, dari balik semak terdengar suara langkah kaki cepat. Dua pria muda muncul tergopoh-gopoh. Keduanya adalah anggota polisi berpakaian preman. Salah satunya berteriak, "Habib, minggir, kami harus amankan ini makhluk berbahaya." Habib Fuad mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Jangan ganggu, dia sedang menjalani takdirnya." Tapi kedua pria itu tak peduli. Mereka mengacungkan tongkat listrik, melangkah cepat, wajahnya panik. Rupanya mereka sudah mendapat perintah dari atasan untuk menangkap makhluk itu karena dianggap membahayakan warga. "Abaikan, ini tugas negara!" teriak salah satu dari mereka. Mereka mendekat, dan saat tongkat listrik itu menyentuh tubuh biawak tersebut, blar! Petir menyambar dengan keras tepat di atas beringin. Cahaya putih menyilaukan segalanya. Pohon bergoyang hebat, angin berputar seperti pusaran neraka, tanah bergetar, teriakan terdengar ke segala arah. Salah satu polisi terpental sejauh 5 meter, tubuhnya bergetar karena sengatan. Sosok biawak itu berteriak. Tapi kali ini suaranya bukan seperti makhluk melolong, melainkan suara manusia yang kesakitan, suara wahyu. "Maafkan aku hanya ingin kembali. Jangan rusak prosesnya." Habib Fuad menunduk dalam-dalam. Ia sadar, intervensi itu telah mengacaukan segalanya.